Karena hukum perdata pertama kali diperkenalkan oleh Prof. Jojo Digono sebagai terjemahan dari Burgerlichrecht pada masa pendudukan Jepang. Sampai istilah itu, sinonim hukum perdata adalah civil right dan private right. Para ahli memberikan batasan hukum perdata seperti Van Dun mengartikan hukum perdata kasusnya pada abad ke-19 adalah suatu peraturan yang mengatur tentang hal-hal yang sangat esensial bagi kebebasan individu seperti orang dan keluarganya, hak milik dan perikatan. Adapun hukum publik memberikan jaminan yang minimal bagi kehidupan pribadi. Pendapat lain, saya akan juga memberikan pengertian dari pendapat lain, yaitu Volmar. Dia mengartikan hukum perdata sebagai aturan-aturan atau norma-norma yang memberikan pembatasan dan oleh karenanya memberikan perlindungan kepada kepentingan perseorangan dalam perbandingan yang tepat antara kepentingan yang satu dengan kepentingan yang lain dari orang-orang dalam suatu masyarakat tertentu, terutama yang mengenai hubungan keluarga dan hubungan lalu lintas. Dengan demikian, dapat kita katakan bahwa pengertian hukum perdata yang dipaparkan oleh para ahli di atas kajian utamanya pada pengaturan tentang perlindungan antara orang yang satu dengan orang yang lain. Akan tetapi dalam ilmu hukum, subjek hukum bukan hanya orang tetapi badan hukum juga termasuk objek hukum. Subjek hukum. Jadi untuk pengertian yang lebih sempurna yaitu keseluruhan kaidah-kaidah hukum baik tertulis maupun tidak tertulis yang mengatur hubungan antara subjek hukum satu dengan yang lain dalam hubungan kekeluargaan dan dalam pergaulan kemasyarakatan. Dalam hukum perdata terdapat dua kaidah, yaitu kaidah tertulis dan kaidah tidak tertulis. Kaidah tertulis adalah kaidah hukum perdata yang terdapat di dalam peraturan perundang-undangan, traktat, dan jurisprudensi. Kaidah tidak tertulis adalah kaidah hukum perdata yang tumbuh dan berkembang dalam praktik kehidupan masyarakat atau kebiasaan. Subjek hukum dibedakan menjadi dua macam, yaitu manusia dan badan hukum. Manusia sama dengan orang karena manusia mempunyai hal-hal subjektif dan kewenangan hukum. Badan hukum adalah kumpulan orang yang mempunyai tujuan tertentu, harta kekayaan, dan serta hak dan kewajibannya. Substansi yang diatur dalam hukum perdata antara lain hubungan keluarga dan pergaulan masyarakat. Dalam hubungan keluarga akan menimbulkan hukum tentang orang dan hukum keluarga, dan pergaulan masyarakat. Dalam hubungan pergaulan masyarakat akan menimbulkan harta kekayaan, hukum perikanan, dan hukum waris. Dari berbagai paparan tentang hukum perdata di atas dapat ditemukan unsur-unsur, yaitu ada pertama, adanya kaidah hukum, dua, mengatur hubungan antara subjek hukum satu dengan yang lain, tiga, bidang hukum yang diatur dalam hukum perdata meliputi hukum orang, hukum keluarga, hukum benda, hukum waris, hukum perikatan, serta hukum pembuktian dan kadaluarsa. Asas hukum perdata. Hukum perdata dibedakan menjadi dua, yaitu hukum perdata material dan hukum perdata formal. Hukum perdata material mengatur tentang kepentingan pada setiap subjek hukum. Kemudian hukum perdata formal berfungsi menerapkan hukum perdata material apabila ada yang melanggarnya. Kemudian ada 7 asas-asas yang lazim digunakan dalam hukum perdata. Yang pertama, asas hak asasi manusia. Yang kedua, asas bahwa setiap orang harus mempunyai nama dan tempat kediaman hukum atau biasa disebut dengan domisili. Yang ketiga, asas perlindungan kepada orang-orang yang tidak cakap untuk melakukan perbuatan hukum. Kemudian yang keempat, ada asas yang membagi hak manusia ke dalam hak dan hak perorangan. Yang kelima, asas hak milik itu adalah berfungsi sosial. Yang keenam adalah asas pacha san servenda.
atau biasa disebut dengan setiap perjanjian itu mengikat para pihak dan harus ditaati dengan ikhtiar baik. Kemudian yang terakhir, yang ketujuh, ada asas kebebasan dalam membuat perjanjian dan persetujuan. Hukum orang berasal dari bahasa Belanda dari terjemahan kata personerecht. Dalam KUH Perdata tidak ditemukan pengertian tentang hukum orang. Sebab itu hanya berdasarkan doktrin ilmuwan hukum sebagaimana yang dikemukakan oleh subjektif bahwa hukum orang adalah peraturan tentang manusia sebagai subjek dalam hukum, peraturan-peraturan perihal kecakapan untuk memiliki hak dan kewajiban untuk bertindak sendiri, melaksanakan hak-hak itu seperti hal-hal yang memengaruhi kecakapan itu. Menurut sebagai pakar, pengertian tersebut kurang lengkap karena pengertian yang dikemukakan di atas hanya merujuk hukum orang dari aspek ruang lingkupnya. Adapun definisi terakhir mengandung dua cakupan, yaitu wewenang subjek hukum dan ruang lingkup pengaturan hukum orang. Wewenang pada hakikatnya merupakan hak dan kekuasaan dari seseorang untuk melakukan perbuatan hukum. Wewenang tersebut dapat diklasifikasikan menjadi dua macam, yaitu wewenang untuk mempunyai hak dan wewenang untuk melakukan perbuatan hukum dan faktor-faktor yang memengaruhinya. Hak menurut Sajipto Raharjo adalah kekuasaan yang diberikan oleh hukum kepada seseorang dengan maksud untuk melindungi kepentingan seseorang tersebut dengan mengacu pada kemungkinan dimensi kekuasaan yang dikemukakan oleh Suarjono Swekanto sebagai berikut: 1. Kekuasaan yang sah dengan kekerasan. 2. Kekuasaan yang sah tanpa kekerasan. 3. Kekuasaan tidak sah dengan kekerasan. Dan yang terakhir, kekuasaan tidak sah tanpa kekerasan. Bahwa yang dimaksud dalam orang tidak hanya manusia, bisa tetapi juga badan hukum. Manusia dalam hukum dapat memiliki hak seperti orang dan dapat diartikan sebagai subjek hukum. Masih perdata juga tercantum secara jelas dalam beberapa ketentuan. Walaupun sebagian sudah tidak berlaku, antara lain pasal 3 hal perdata, hukuman tidak dapat merampas semua hak dari yang dikenai hukuman itu. Pasal 15 Undang-Undang Dasar sementara 1950 ayat 2, tidak ada suatu hukuman pun mengakibatkan kematian perdata atau kehilangan semua hak-hak kewarganegaraan. Pasal 10 Undang-Undang Dasar sementara, tidak seorang pun boleh diperbudak, diperlakukan atau diperhamba. Perbudakan, perdagangan, budak dalam perhambaan dan segala perbuatan apapun yang tujuannya sama darat. Dalam konsep aliran telah istilah keluarga berasal mati jalani maut famili Inggris. Dalam konsep Ali Effendi, hukum keluarga diartikan sebagai keseluruhan ketentuan yang mengenai hubungan hukum yang bersangkutan dengan kekeluargaan saudara dan kekeluargaan perkawinan, kekuasaan orang tua, perwalian, penyampuan,
ketiadaan tak adil. Ada dua hal yang penting dari konsep ahli Effendi tersebut, bahwa hukum keluarga mengatur hubungan yang berkaitan dengan kekeluargaan, saudara, dan kekeluargaan keinginan. Kekeluargaan saudara adalah pertalian hubungan yang terdapat antara beberapa orang yang mempunyai keluhuran yang sama. Adapun kekeluargaan karena perkawinan adalah pertalian keluarga yang terdapat karena perkawinan antara seorang dengan keluarga saudara dengan istrinya. Tahir Muhammad mengartikan hukum keluarga sebagai prinsip-prinsip hukum yang diterangkan berdasarkan ketaatan beragama berkaitan dengan hal-hal yang secara umum diyakini memiliki aspek religius, menyangkut peraturan keluarga, perkawinan, perceraian, hubungan dalam keluarga, kewajiban dalam rumah tangga, warisan, pemberian, mas kawin, perwalian, dan lain-lain. Definisi Tahir Muhammad tersebut pada dasarnya mengkaji dua sisi, yaitu tentang prinsip hukum dan ruang lingkup hukum. Nah, hukum perdata barat mengandung prinsip bahwa hukum keluarga pada berbagai ketentuan pada hakikatnya erat hubungannya dengan tata tertib umum. Dengan demikian, maka segala tindakan yang bertentangan dengan ketentuan itu adalah batal demi hukum. Hukum waris atau pengertian hukum waris. Istilah hukum waris berasal dari bahasa Belanda yaitu erfrecht. Pengaturan hukum waris terdapat dalam pasal 130 sampai 1130 KUH Perdata dan ditempatkan dalam buku 2 tentang benda dengan alasan 1. Hak mewaris diidentikan dengan hak kebendaan sebagaimana diatur dalam pasal 528 KUH Perdata. 2. Hak waris sebagai salah satu cara untuk memperoleh hak kebendaan yang dirumuskan dalam pasal 583 KUH Perdata. Di dalam KUH Perdata tidak ditemukan pengertian tentang hukum waris. Pasal 830 KUH Perdata pada intinya hanya menyebutkan bahwa hukum waris adalah hukum yang mengatur kedudukan hukum harta kekayaan seseorang itu kepada orang lain. Ada 3 unsur dalam pewarisan. Pertama, pewaris atau orang-orang yang meninggal secara alamiah dan meninggalkan harta benda untuk dibagikan kepada orang yang berhak atau ahli waris. Yang kedua, harta warisan, yaitu harta kekayaan yang ditinggalkan seseorang yang meninggal. Yang ketiga, ahli waris, yaitu orang-orang yang berhak menerima warisan dari pewaris. Bagian kedua, pewarisan. Pewarisan terjadi karena 2 hal, yaitu karena ditunjuk undang-undang atau ab intestat dan wasiat atau et testamento. Yang pertama, undang-undang atau ab intestat. Pewarisan menurut undang-undang ialah pembagian warisan kepada orang-orang yang ditunjuk langsung oleh undang-undang, baik karena mempunyai hubungan darah yang terdekat dengan pewaris maupun karena terjadinya perkawinan dengan si pewaris. Yang kedua, wasiat atau testamen. Dalam pasal 875 KUH Perdata yang dimaksud wasiat adalah suatu akta yang membuat pernyataan seseorang tentang apa yang dikehendaki agar terjadi setelah ia meninggal dan olehnya dapat dicabut kembali. Perikatan berasal dari Belanda, verbiens atau bahasa Inggris, yang dalam bahasa Indonesia selain diterjemahkan sebagai perikatan, juga ada yang menerjemahkan sebagai berutangan. Adapun menurut Siptek mendefinisikan bahwa suatu perikatan adalah suatu hubungan hukum antara dua pihak berdasarkan mana pihak yang satu berhak menuntut suatu hal dari pihak yang lain dan pihak yang lain itu berkewajiban untuk memenuhi ketentuan tersebut. Menurut pasal Kitab
undang-undang hukum perdata, tiap-tiap perikatan itu dilahirkan dari perjanjian dan undang-undang. Kata undang-undang di sini mempunyai arti baik secara formil maupun secara material. Meskipun sesungguhnya kata undang-undang itu diterjemahkan dari bahasa Belanda, wet, namun dapat diartikan baik menurut peraturan hukum tertulis maupun tidak tertulis. Dalam perikatan minimal ada dua pihak. Pihak ke satu sebagai pihak yang berkewajiban sebagai pihak yang berhak. Pandangan Islam. Satu, hukum perkawinan menurut dalam Islam. Hukum perkawinan dalam Islam disebut dengan fikih yang mengatur segala sesuatu yang berhubungan dengan perkawinan, perceraian serta akibatnya. Menurut istilah hukum Islam, perkawinan disebut dengan pernikahan, yaitu ikatan atau adat yang sangat kuat. Perkawinan juga tidak terlepas dari unsur mentaati perintah Allah dan melaksanakannya juga bernilai ibadat. Al-Senada juga dikemukakan oleh Ahmad Azhar Bashir bahwa nikah ialah melakukan akad atau perjanjian untuk mengikatkan diri antara seorang laki-laki dan wanita untuk menghalalkan hubungan kelamin antara kedua belah pihak dengan dasar sukarela dan keridaan kedua belah pihak untuk mewujudkan suatu kebahagiaan hidup berkeluarga yang diliputi rasa kasih sayang dan ketentraman dengan cara-cara yang diridai oleh Allah Subhanahu wa taala. Adapun ayat-ayat yang berkaitan dengan kehalalan hubungan seksual, kerelaan kedua belah pihak dan sebagainya tertera dalam kalam ilahi dalam surat An-Nisa ayat 24 yang artinya dan diharamkan juga kamu mengawini wanita yang bersuami kecuali budak-budak yang kamu miliki. Allah telah menetapkan hukum itu sebagai ketetapannya atas kamu dan dihalalkan bagi kamu selain yang demikian, yaitu mencari istri-istri dengan hartamu untuk dikawini, bukan untuk berzina. Maka istri-istri yang telah kamu nikmati campuri di antara mereka, berikanlah kepada mereka maharnya dengan sempurna sebagai suatu kewajiban, dan tidaklah mengapa bagi kamu terhadap sesuatu yang kamu telah saling merelakannya, sesungguhnya Allah Maha Mengetahui lagi Maha Tahu. Nah, antara pengertian perkawinan menurut kitab undang-undang hukum perdata dengan undang-undang nomor 1 tahun 1974 terdapat perbedaan menyorot, yaitu dalam kitab undang-undang perdata aspek keagamaan bisa diabaikan dan juga menganut asas monogami dalam pasal 27 kitab undang-undang perdata. Sedangkan Undang-Undang nomor 1 tahun 1974 sangat memperhatikan aspek keagamaan dan tidak menganut asas monogami mutlak. Ketidakmutlakan asas monogami dalam Undang-Undang nomor 1 tahun 1974 dapat dilihat dalam pasal 1 ayat 1 dan 2 untuk dapat seorang diatur dalam pasal 4 ayat 2, yaitu 1. Istri tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai istri. 2. Istri
mendapatkan cacat badan atau penyakit yang tidak dapat disembuhkan. 3. Istri tidak dapat melahirkan. Di samping itu, ketika mewujudkan permohonan izin beristri lebih dari seorang kepada pengadilan agama, ia harus juga membuktikan di antara lain adanya persetujuan dari istri atau istri-istri. 2. Ada kepastian bahwa ia mampu menjalani keperluan hidup istri-istri serta anak-anaknya. Dan ketiga, ada jaminan bahwa suami itu akan berlaku adil terhadap istri-istri